saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya minta teman kita saya. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, besertamu, tercurahlah Tuhan di antara kita dan tercurahlah Sang Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Tuhan kami berdosa dan kita. Baik, terima kasih kepada teman Sari. Silahkan duduk. Baik teman-teman, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua? Semua? Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta kita berdiri lagi, supaya kamu lebih semangat. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia orang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat rumahku sentosa, pria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Pancasila dasar negara, rakyat rumahku sentosa, pria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran sebentar, ada yang tahu tepuk fokus? Tahu? Bisa tepuk fokus toh? Supaya kita tambah semangat. Masih pagi ini harus semangat. Baik, satu orang yang pimpin. Ayo di depan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Apa lagi yang kalian tahu? Tepuk apa lagi yang kalian tahu? Ya, ayo. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih kepada teman Sari. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Baik teman-teman, kita ada yang masih ingat apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Ada yang masih ingat? Masih? Kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Apa? Baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa lagi? Kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Mendengarkan materi dengan baik. Mendengarkan materi dengan baik. Apa lagi? Memahami materi. Memahami materi. Selain itu lagi apa lagi kesepakatan kelas kita kemarin? Apa lagi kesepakatan kelas kita kemarin? Selain memahami materi, mendengar pelajaran dengan baik, kira-kira apa lagi kesepakatan kelas kita kemarin? Kalau menurut kita harus mendengar. Baik, menurut kalian, kalau menurut kita harus mendengar. Kira-kira apa lagi selain itu? Selain mendengar pelajaran, kira-kira apa saja kesepakatan kelas kita kemarin? Kenal? Hadir? Baik, kesepakatan kelas kita kemarin salah satunya yang pertama datang tepat waktu. Toh, kita kemarin sudah buat kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, membersihkan kelas. Masih lupa? Tidak. Apalagi selain itu? Masih banyak kesepakatan kelas kita kemarin. Kira-kira apa? Bekerja sama. Baik teman-teman, itulah hasil dari kesepakatan kelas kita kemarin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, pernahkah kamu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu? Tidak. Pernahkah kalian meminta orang lain untuk melakukan sesuatu? Tidak. Tidak pernah kamu minta orang lain untuk melakukan sesuatu? Tidak. Tidak. Ada yang pernah? Tidak. Baik. Tidak mungkin kita ini tidak pernah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Saya yakin kita semua ini pernah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Kira-kira apa
menyuruh teman untuk Baik, ini menurut Sari, dia pernah meminta teman untuk melakukan sesuatu, yaitu menyuruh teman untuk menyontek. Kira-kira ada lagi yang lain? Tidak. Baik, Sari, bagaimana cara kamu meminta dia untuk melakukan sesuatu? Ini sebuah contoh saja. Iya, sebuah contoh. Tolong kamu ambil kertasnya. Tolong kamu ambil kertasnya. Itu menurut Sari. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Tidak. Baik. Menurut Sari tadi dia pernah melakukan sesuatu, meminta orang untuk melakukan sesuatu. Salah satu contoh menurut Sari tadi dia menyuruh orang untuk mengambil kertas. Tolong ambilkan kertas. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang penggunaan tanda seru. Penggunaan tanda seru. Kalian pernah dengar tentang tanda seru? Ada yang tahu lambang dari tanda seru itu kira-kira seperti apa? Ada yang tahu? Penggunaan tanda seru, lambang tanda seru Di akhir kalimat. di akhir, menurut Sari di akhir kalimat. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda seru. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu murid dapat memahami penggunaan tanda seru pada kalimat perintah dengan benar. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berbicara tentang penggunaan tanda seru. Di pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar bab 3, yaitu berhati-hati. Ini merupakan pertemuan yang pertama. Langsung saja kita belajar. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Lalu disebut apakah garis-garis yang ada di jalan? Ayo, siapa bisa jawab? Iya, jadi kedua anak sekolah tersebut sedang menyeberang jalan. Lalu garis-garis yang ada di jalan disebut penyeberangan pejalan atau zebra crossing. Oke, nah ayo membaca cerita. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri. Sesudahnya, tengok kanan lagi. Namanya 4T. Davi hendak menyeberang lebih dahulu. Bu Rida pun berkata, "Tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama-sama temanmu." Lalu kata Davi, "Baik, Bu." Kata Bu Rida, "Bagaimana cara menyeberang jalan yang aman?" Omi pun menjawab, "Tunggu sebentar, kemudian tengok kanan." Kata Bu Rida, "Betul, lalu apa lagi?" Bayu pun menjawab, "Tengok kiri, lalu tengok kanan lagi." Kata Bu Rida, "Tepat sekali. Nah, apakah kalian siap berangkat sekarang?" Dan semua anak menjawab, "Siap." Bahas bahasa kali ini yaitu tentang tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat seru atau perintah dan mengakhiri kalimat atau kata yang menunjukkan kesungguhan. Nah, lambang tanda seru seperti ini ya. Oke, nah tanda seru digunakan pada akhir kalimat seru atau perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, "Dodi, tolong rapikan mejamu." Diakhiri dengan tanda seru. Lalu, "Clara, segeralah kumpulkan tugasmu." Yang ketiga, "Tunggu Davi." Yang keempat, "Pakailah maskermu." Dan yang kelima, "Buanglah sampah pada tempatnya." Nah, semua kalimat ini diakhiri dengan tanda seru.
Nah, sekarang ayo tebak. Kalimat manakah yang merupakan kalimat perintah? Di sini sudah terdapat 5 kalimat. Apakah kalimat yang pertama? Thomas, ayo kita angkat meja ini ke depan. Atau kalimat yang kedua, ayah pergi kerja pada pagi hari. Kalimat yang ketiga, Clara, segera habiskan sarapanmu. Atau kalimat yang keempat, Komang, tolong bersihkan kamarmu. Atau kalimat yang kelima, Tommy, apakah kamu punya hewan peliharaan? Ayo tebak, yang mana yang merupakan kalimat perintah? Iya, betul, kalimat yang pertama. Lalu, kalimat yang mana lagi ya? Iya, kalimat yang kedua bukan kalimat perintah. Betul, kalimat yang ketiga. Lalu, kalimat yang keempat. Dan kalimat yang kelima bukan kalimat perintah. Kalian hebat. Nah, tanda seru digunakan pada akhir kalimat atau kata yang menunjukkan kesungguhan. Contohnya, tepat sekali. Lalu yang kedua, setuju. Lalu yang ketiga, siap. Yang keempat, betul. Lalu yang kelima, merdeka. Nah, kalian lihat dari kata atau kalimat ini diakhiri dengan tanda seru. Oke, nah sekarang kalian diminta untuk menuliskan 2 kalimat perintah di buku tulis kalian. Kemudian tukarkan buku tulis kalian dengan buku teman. Bergantianlah membaca kalimat yang telah kalian tulis. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Dah. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan penggunaan tanda seru. Sekarang Ibu mau tanya, setelah kita tadi menonton itu video tentang tanda seru, kira-kira apa yang diceritakan dari video itu tadi? Kira-kira apa yang diceritakan dari video itu tadi? Baik, menurut Sari yang diceritakan dari video itu tadi lambang tanda seru. Kira-kira apa lagi selain lambang tanda seru yang diceritakan dari video itu tadi? Kira-kira apa lagi? Iwan? Tadi kita sudah menonton video. Nah, yang Ibu tanya, apa saja yang diceritakan dari video itu tadi? Bahwa tanda seru berkata pada di akhir. Baik, menurut kalian bahwa tanda seru tadi digunakan pada akhir kalimat. Baik teman-teman, dari video yang sudah kita nonton tadi menceritakan tentang penggunaan tanda seru. Nah, tanda seru tadi dari video yang sudah kita tonton itu digunakan pada akhir kalimat. Tanda seru juga bukan selain digunakan pada akhir kalimat, dia juga digunakan untuk kalimat ajakan, perintah, dan larangan. Baik teman-teman, setelah kita menyaksikan sebuah video itu tadi lagi, sekarang Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKM. Ini sebentar dikerjakan dalam bentuk kelompok. Ini kelompok 1, tulis nama kelompok di atas. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Tulis nama-nama kelompok di atasnya. Ini kelompok 3 kita. Baik, perhatikan ke depan dulu. Sebelum kamu kerja, coba kamu perhatikan. Lihat, di LKM itu ada 3 gambar. Ini ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Lalu buatlah, pertanyaan di bawah itu, buatlah 3 kalimat perintah sesuai dengan gambar di atas. Jangan lupa tulis dia punya nama kelompok. Silakan kerja. Ini kelompok 2.
gambarnya gue 3. Misalnya gambar 1 3, gambar 2 3, gambar 3 lagi 3. Misalnya gambar 1 ada 3 contoh. 3 ya. Gambar 1 itu suruh buat 3 contoh. Gambar 2 lagi suruh buat 3 contoh. Begitu lagi di gambar 3. Masing-masing gambar itu buat 3 contoh. 3 contoh. Bisa di gambar 1 di situ buat 3 contoh. Gambar 2 buat lagi 3 contoh. Gambar 3 buat lagi 3 contoh. Bukan hanya buang sampah pada tempatnya, kira-kira yang berkaitan dengan sampah itu kira-kira apa sekali kalimat perintahannya selain buang sampah pada tempatnya. Begitu, Sudah paham toh? Ya. Gambar 1 2 buat 3 contoh. Ya, tambah 2 lagi. Buat 3 contoh. Buat 3 contoh. Sudah? Ayo berdiskusi, masih lama. Waktunya masih lama. Sudah? Ayo silakan diskusi. Buatlah 3 kalimat perintah sesuai daftar.
1 Alan, 2 Andre, 3 Mances, 4 Lati, 5 Sari. Kami akan mengamalkan gambar 1 dengan contohnya, buanglah sampahmu pada tempatnya. Contoh yang lain, rapikan kamarmu Ratni. Andre, jangan membuang sampah sembarangan. Sari, ambillah buku itu. Contoh 2, Riri, minum sampai habis airmu. Seperti contoh yang lain, sikatlah gigimu Joy. Riri, minum sampai habis airmu, nanti tenggorokanmu kering. Mances, jangan membuang air. Contoh 3, Dodi, cucilah tanganmu sebelum makan. Contoh lain, matikan keran alat sudah digunakan. Sari, cucilah tanganmu pakai sabun. Sisirlah rambutmu sebelum pergi sekolah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Baik, tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik teman-teman, jangan berulang. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, mungkin ada teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3 yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada? Sudah yakin dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan dulu. Baik, kelompok 2. Baik, saya minta kelompok 2 berdiri di depan. Akan ada dengan hasil diskusi. Ayo cepat. Semangat. Baik teman-teman, dengar. Kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Selamat pagi teman. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Kami Kami membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami Destriana Janina, Maria Ratna Diwa, Deviana Safani, Devina Sena. Gambar 1. Gambar orang yang membuang sampah. 1. Harus membuang sampah pada tempat. 2. Jangan membuang sampah sembarangan. 3. Jika ada sampah kita harus cuci dulu. Gambar 2. Orang yang sedang minum air. 1. Jika sesudah minum air kita harus membersihkan gelas dengan baik. 2. Menyimpan gelas dengan baik. 3. Sesudah kita minum air kita harus membersihkan. sudah. Baik, tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan dulu. Baik, yang berikutnya saya minta kelompok 3. Kelompok 3 berdiri. Selamat pagi, teman. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami Odil. Yang kedua Yohan. Yang ketiga Yo. Yang keempat Brian. Contoh nomor 1. 1. Jangan buang sampah sembarangan. 2. Kamu harus membuang sampah pada tempatnya. 3. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Contoh nomor 2. Minumlah air jika kamu haus. 2. Kita harus minum air setiap hari. 3. Jangan minum air mentah. Contoh nomor 3. Cucilah tanganmu sebelum makan. Ayo bersihlah tanganmu jika kotor. 4. 3. Kita harus mencuci tangan sesudah mandi. Baik, ya, sudah selesai. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin ada dari kelompok 1 dan 2 yang mau menanggapi hasil jawaban diskusi dari kelompok 3. Ada? Ada. Ada? Ya, ayo Sari.
Iya. Bagaimana cara menceritakan? Baik, dari Sardia mau menanggapi kira-kira bagaimana cara mencuci tangan menurut kelompok kalian? Harus menggosok tangan dengan baik. Harus menggosok tangan dengan baik. Apakah Sari puas? Ada lagi selain itu? Dari kelompok tidak ada lagi? Tidak. Baik, sudah puas Sari? Ya. Sudah. Baik, tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan dulu. Silakan dulu. Baik teman-teman, kita sudah membacakan semua hasil diskusinya. Sekarang saya minta teman-teman kembali duduk seperti biasa deh ya. Kembali duduk seperti biasa deh. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan hasil mengerjakan diskusi kelompok tadi ya. Kita sudah mengerjakan semua. Teman-teman, semua jawaban yang kalian kerjakan semuanya adalah benar. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi semua jawabannya itu adalah benar. Baik, sekarang saya minta kalian menuliskan sebuah refleksi singkat. Setelah kita tadi melaksanakan pembelajaran, setelah kita tadi melakukan diskusi kelompok, menonton video, lalu mempresentasikan, aku tadi yaitu mempresentasikan. Nah sekarang saya minta kalian untuk menulis refleksi dari pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Kira-kira seperti apa? Kalian menulis sesuai dengan lembar refleksi, sesuai dengan pertanyaan yang ada di dalam lembar ini. Saya minta kalian untuk menulis. Ini
dari pelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ada yang merasa senang? Ada yang tidak senang? Setelah itu, Ibu mau tanya lagi, kira-kira apa kesulitan yang kalian hadapi selama proses pembelajaran tadi? Kira-kira mungkin ada kesulitan? Tidak. Baik. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira selama proses pembelajaran tadi, kira-kira apa sekali tantangan yang membuat kamu merasa sulit tadi selama proses pembelajaran? Tidak? Baik, semuanya tadi merasa senang. Kenapa kalian senang tadi? Baik, kalian tadi merasa senang karena mendapat pelajaran yang baik. Apalagi? Kira-kira apa lagi yang membuat kalian senang tadi selama proses pembelajaran? Karena sudah menonton video, karena menjawab pertanyaan dengan gampang. Kira-kira apa lagi selain itu tadi? Ibu guru menjelaskan dengan baik. Terima kasih ya, Ibu guru tadi sudah menjelaskan dengan baik sehingga kamu paham berkaitan dengan materi yang Ibu sudah jelaskan tadi. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya minta buka buku. Saya minta kita mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu nanti dikerjakan di rumah. Besok periksa. Tulis soal di bukunya. Tulis soalnya. Perhatikan soalnya di depan. Ada 2 soal. Nanti dikerjakan di rumah. Besok kerja. Besok periksa. Nanti dikerjakan di rumah sudah malam. Besok Ibu periksa. Tulis dan punya soalnya, nanti dikerjakan di rumah. Ayo tulis dan punya soalnya, baca pakai dan punya soal sebentar, baru jawab pertanyaan di bawahnya. Baik, dikerjakan di rumah. Sudah? Nanti dikerjakan di rumah Sudah? Baik teman-teman, kalau selesai tulis dan punya soal, nanti dikerjakan di rumah, besok baru periksa. Baik teman-teman, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan berdiri semua.
Menurut